Nama saya Dahlia Septiana Tabalian. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 5, Institut Agama Kristen Negeri Terhitung. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Marina Letara Nababan, MPD dalam mata kuliah Perencanaan Program Pendidikan. Melalui video ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang saya pahami mengenai mata kuliah Perencanaan Program Pendidikan di semester 5 ini. Adapun pemahaman yang saya dapatkan yaitu mengenai perencanaan program pendidikan. Seperti yang kita ketahui, perencanaan ini adalah salah satu tahap yang mencapai ataupun menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan di suatu lembaga pendidikan Kristen. Tanpa adanya perencanaan yang baik dan juga yang matang, akan mendapatkan suatu visi dan juga tujuan dari lembaga pendidikan tersebut secara efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pemimpin lembaga pendidikan Kristen ini dapat melakukan perencanaan pendidikan dengan mengikuti tahapan-tahapan perencanaan sehingga apa yang sudah direncanakan dapat memberikan arahan dan juga pedoman yang jelas dalam mewujudkan suatu visi dan juga tujuan lembaga. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk perencanaan program pendidikan yang dimana dalam bentuk-bentuk perencanaan program pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan makro yang menetapkan kebijakan yang akan ditempuh melalui perencanaan yang sudah dibuat pada tingkat nasional. Yang kedua yaitu perencanaan meso, yakni kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan pada program-program yang bersifat kecil. Yang ketiga yaitu perencanaan mikro, yang dimana perencanaan mikro yaitu sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan memanfaatkan dan juga merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Selanjutnya adalah perencanaan pembiayaan pendidikan terlebih dahulu dilakukan dengan analisis kebutuhan sekolah dan menentukan prioritas kebutuhan seperti menerapkan analisis SWOT. Adapun sumber dana pendidikan lembaga sekolah seperti bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, koperasi, donatur dan juga alumni dan juga lain sebagainya. Adapun tujuan dari perencanaan dalam pembelajaran ini yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, melaksanakan kurikulum atas dasar bahasan yang terprogram dengan secara baik. Yang ketiga yaitu memberikan ruang dan lokasi waktu. Keempat, memprogramkan semua pembelajaran yang diberikan kepada setiap peserta didik. Yang kelima, menentukan metode dan strategi dalam pembelajaran. Yang keenam, menentukan media pembelajaran. Yang ketujuh, menguasai materi. Dan yang terakhir yaitu menyusun rancangan alat evaluasi. Saran saya untuk lembaga pendidikan terkait dengan perencanaan program pendidikan yaitu perencanaan sekolah penting dilakukan untuk memberikan suatu arahan atau bimbingan para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perbuatan atau tujuan yang lebih baik atau peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, dan dapat mengantarkan anak didiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat dan adalah lembaga pendidikan yang baik dan juga bermutu. Lembaga pendidikan juga merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh setiap masyarakat di sepanjang waktu, namun tidak semua lembaga pendidikan diminati oleh masyarakat. Beberapa pendidikan yang semakin tahun semakin menurun, baik jumlah siswa maupun berkualitasnya pada akhirnya tutup
Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan semakin maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikel saya. Dengan judul artikel saya yang saya ambil yaitu perencanaan pembelajaran berbasis kualitas mutu pembelajaran. Saya tertarik membahas judul saya ini itu dikarenakan di dalam perencanaan pembelajaran ini merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu ini eh, mengacu pada input, masukan, proses, dan dampaknya. Dalam mutu pembelajaran ini juga dapat tercapai apabila manajemen sekolah ini serta semua sumber-sumber daya sekolah dapat mentransformasikan dan menyinergikan berbagai input dan situasi dalam kegiatan belajar mengajar. Hal-hal yang dapat saya uraikan mengenai artikel saya ini adalah pembelajaran yang menggunakan rencana pembelajaran tersebut ada tujuh langkah. Uh, yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus, yang kedua memilih pengalaman belajar, yang ketiga menentukan kegiatan belajar mengajar, yang keempat menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, yang kelima memilih bahan dan alat, yang keenam ketersediaan fasilitas fisik, yang ketujuh perencanaan evaluasi dan pengembangan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan menyediakan media pembelajaran misalkan seperti LCD projector, serta penciptaan iklim belajar yang menyenangkan sesuai rencana pembelajaran, maka siswa akan antusias, aktif, dan kreatif serta betah belajar dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Poin yang dapat saya sampaikan mengenai artikel saya ini yaitu ada tiga. Yang pertama itu bagaimana perencanaan pembelajaran, yang kedua bagaimana cara kepala sekolah memberikan motivasi kepada setiap guru, dan yang terakhir yaitu bagaimana kualitas mutu pembelajaran. Yang perlu saya perbaiki dalam artikel saya yaitu kurang memahami tujuan dari artikel saya dan kurang luas dalam pembahasan yang saya berikan di dalam artikel tersebut. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.